Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafitri Ariana dengan NPM 2132104007. Saya berasal dari Prodi Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau. Saya akan menjelaskan serta mendefinisikan apa itu hakikat bahasa, ragam, dan laras bahasa. Selamat nonton semuanya. Ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan suatu sebutan yang sering dipakai untuk menunjukkan apa saja variasi pemakaian bahasa. Variasi bahasa berdasarkan pemakaian yang berbeda-beda, yakni berdasarkan topik yang dibahas, berdasarkan hubungan pembicara, kawan bicara, atau orang yang sedang dibicarakan. Variasi bahasa bisa juga dilihat dari segi penutur yang terdiri dari idiolek, dialek, kronolog atau dialek temporal, sosiolek atau dialek sosial, dan masing-masing variasi tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Mulai dari idiolek. Idiolek merupakan bahasa yang berkarakter perseorangan yang berhubungan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dialek. Dialek merupakan variasi bahasa dari sekawan penutur yang jumlahnya relatif, yang sama tempatnya, wilayahnya, atau area tertentu. Yang ketiga, kronolog atau dialek temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Yang keempat, sosiolek atau dialek sosial. Sosiolek atau dialek sosial merupakan variasi bahasa yang sekawanan dengan status golongan dan kelas sosial para penuturnya. Laras bahasa, bentuk bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasi tanpa batasan yang jelas di antaranya. Definisi dan kategori laras bahasa pun berbeda antara para ahli linguistik. Salah satu model pembagian laras bahasa yang paling terkemuka diajukan oleh Joss pada tahun 1961 yang membagikan 5 laras bahasa menurut derajat keformalannya, yaitu yang pertama, ragam beku atau frozen, digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Yang kedua, ragam resmi atau formal, digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato resmi, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Yang ketiga, ragam konsultatif, digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Yang keempat, ragam santai atau casual, digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Yang kelima, ragam akrab atau intimate, digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Sebagaimana dimaknai oleh KBBI, istilah laras bahasa bersinonim dengan istilah ragam dalam konteks linguistik. Contoh dari laras bahasa ini dapat ditemui dalam bahasa Jawa yang memiliki laras resmi yang disebut krama, laras akrab yang disebut ngoko, dan laras madya yang terletak di tengah-tengahnya. Ketiga laras ini memiliki kosakata yang berbeda dan digunakan dalam keadaan sosial yang berbeda pula. Artian bahasa. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena ia menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Sementara pengertian bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulisan yang terstruktur untuk membentuk suatu satuan yang lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat. Atas dasar apa teori tentang bahasa itu ada, terdapat perbedaan sudut pandang tentang teori dan proses belajar merupakan hal yang wajar. Namun, perlu kita kaji kembali, teori yang paling sering disebut sebagai dasar pengajaran bahasa, yaitu teori-teori ilmu jiwa atau psikologi dan ilmu bahasa atau linguistik. Dasar teori tentang bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, simbol. Inti dari bahasa adalah simbol. Ahli linguistik sering membuat klasifikasi antara simbol, ikon, dan indeks. Tetapi pada dasarnya ketiganya mengacu pada gagasan tentang sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Dan manusia memang sepanjang hidupnya membuat dan memahami makna melalui simbol-simbol. Munculnya gramatika. Pakar bahasa setuju bahwa bahasa tidak hanya terdiri dari simbol tetapi juga gramatika atau tata bahasa. Pada dasarnya, gramatika adalah seperangkat aturan yang menghubungkan simbol-simbol atau kata-kata tersebut. Menurut Dan Everett dan Homo erectus, mungkin adalah primata pertama yang menggunakan bahasa. Yang ketiga, bawaan atau diciptakan. Bayi manusia memiliki
kemampuan bawaan atau naluriah untuk menghasilkan beberapa simbol universal seperti senyuman dan tangisan yang masing-masing berarti kebahagiaan dan kesedihan. Di luar ekspresi wajah manusia juga memiliki kemampuan linguistik yang kompleks melebihi makhluk hidup lainnya. Kita mampu menafsirkan, belajar, meniru, memodifikasi, dan yang paling penting menciptakan simbol seperti kata-kata. Banyak peneliti linguistik cenderung mendukung gagasan bahwa kata-kata dalam bahasa manusia memang diciptakan dan kebanyakan bersifat arbitrer. Literatur tentang mengapa ada bahasa, perubahan dan perkembangan bahasa baik secara nasional, bahasa etnik, maupun internasional atau bahasa-bahasa ras sulit dihindari. Hal tersebut terjadi sebagai akibat akulturasi budaya yang didahului dengan proses perpindahan penutur suatu bahasa ke lingkungan penutur bahasa yang lain, sehingga terjadilah perubahan dialek-dialek baru, penciptaan kata-kata baru, bahkan sering terjadi perubahan susunan sintaksisnya. Namun demikian, bahasa bisa berubah dan berkembang dengan sendirinya secara perlahan karena menyesuaikan perkembangan dan perubahan pola dan sistem kehidupan masyarakat penuturnya, seperti tingkat pendidikan sosial, budaya, dan bahkan penguasaan iptek. Linguistik. Secara sederhana, ilmu yang satu ini adalah ilmu yang berfokus pada bahasa dan penggunaannya sebagai alat komunikasi. Linguistik akan membawamu mempelajari struktur bahasa dan segala aspek yang melingkupinya, termasuk psikologi dan sosiologi. Linguistik dibagi menjadi dua, yaitu fonetik. Ilmu ini bakal membuat seseorang akrab dengan kamus, yang pelajari bunyi yang muncul dalam pengucapan bahasa, termasuk bagaimana memproduksi suara tertentu dan membedakannya dengan suara lain. Kamu bakal memahami jenis huruf vokal, konsonan, bahkan diftong dalam bahasa yang kamu pelajari, lengkap dengan bagaimana pengucapan dan penggunaannya. Yang kedua, fonemik. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Jika dalam fonetik kita mempelajari segala macam bunyi yang dapat dihasilkan oleh alat-alat ucap serta bagaimana tiap-tiap bunyi itu dilaksanakan, maka dalam fonetik kita mempelajari dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan bunyi ujarannya manakah yang dapat mempunyai fungsi untuk membedakan arti. Linguistik mikro. Linguistik mikro atau disebut juga mikrolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang konsen kajiannya pada konten sistem internal bahasa. Kajian studi ini mengarah pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau semua bahasa pada umumnya. Bagian interdisiplin kajian linguistik mikro adalah sebagai berikut. Yang pertama, fonologi, subdisiplin ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa secara umum, baik bunyi yang mempedulikan arti atau fonetik maupun tidak atau fonemik. Menurut Chair, fonologi adalah ilmu tentang pembendaharaan bunyi-bunyi atau fonem, bahasa dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata. Yang kedua, morfologi, subdisiplin ilmu linguistik yang cakupan pembahasannya tentang kata dan kelompok kata. Chair mendefinisikan morfologi sebagai cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Dalam ilmu morfologi, terdapat morfem, yaitu bagian terkecil dari sebuah kata. Yang ketiga, semantik, cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode atau model lainnya, baik bersifat leksikal, gramatikal, maupun kontekstual. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik biasanya dikaitkan dengan dua aspek lain, yaitu sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatika, penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Yang keempat, sintaksis, ilmu mengenai prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam satuan alaminya. Sintaksis juga menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan satu dengan lainnya dengan cara penyesuaiannya.
Chair mengatakan bahwa sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran. Dalam sintaksis, yang biasanya dibicarakan adalah struktur sintaksis, mencakupkan masalah fungsi, kategori, peran sintaksis, satuan sintaksis berupa frase, kalimat-kalimat, dan wacana. Linguistik makro. Berbeda dengan linguistik mikro, linguistik makro mengkaji hubungan bahasa dalam tataran dunia luar, baik hubungan dengan alam sosial ataupun suatu disiplin ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kajian linguistik makro bersifat luas dan eksternal. Linguistik makro mengkaji kegiatan bahasa pada bidang-bidang lain, misalnya ekonomi dan sejarah. Bahasa digunakan sebagai alat untuk melihat bahasa dari sudut pandang dari luar bahasa. Pembidangan linguistik makro mencakup antara lain, yang pertama, pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Konteks luar bahasa ialah unsur di luar tuturan yang mempengaruhi maksud tuturan. Maksud tidak bisa dilihat dari bentuk dan makna saja, tetapi juga dari tempat dan waktu berbicara, siapa saja yang terlibat, tujuan bentuk ujaran, cara penyampaian alat pembicara, norma-norma, dan genre. Yang dipelajari dalam pragmatik meliputi tindak tutur, implikatur tuturan, interaksi, percakapan, dan faktor-faktor eksternal percakapan, misalnya deixis. Yang kedua, psikolinguistik, kajian interdisipliner yang mengkaji hubungan bahasa dan mental atau psiko, termasuk bagaimana manusia berproses mendapatkan dan menggunakan bahasa itu sendiri. Harley dalam Darwijojo 2003 berpendapat bahwa psikolinguistik adalah program studi tentang proses mental-mental dalam pemakaian bahasa sebelum menggunakan bahasa. Seorang pemakai bahasa terlebih dahulu memperoleh bahasa. Yang ketiga, sosiolinguistik, kajian interdisipliner yang mempelajari hubungan atau mempengaruhi budaya terhadap cara suatu bahasa yang digunakan. Dalam hal ini, bahasa berhubungan erat dengan sosial budaya. Masyarakat suatu wilayah sebagai subjek atau pelaku, berbahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi antara kelompok yang satu dengan yang lain. Yang keempat, antropolinguistik, ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan secara menyeluruh. Di suatu pihak, manusia adalah pencipta kebudayaan. Di pihak lain, kebudayaan yang menciptakan. Manusia linguistik, kebudayaan memperlakukan bahasa sebagai fenomena yang kebermaknaannya hanya bisa dipahami secara menyeluruh bila dikaitkan dengan budaya penuturnya. Fungsi bahasa, terdapat 7 fungsi bahasa. Yang pertama, personal adalah mengungkapkan pendapat. Yang kedua, regulator adalah mempengaruhi sikap atau pikiran. Yang ketiga, interaksional adalah hubungan sosial. Yang keempat, informatif adalah menyampaikan informasi. Yang kelima, heuristik adalah belajar atau memperoleh pengetahuan. Yang keenam, imajinatif adalah mengekspresikan estetika atau diri. Yang ketujuh, instrumental, mengungkapkan keinginan. Dan ada pula fungsi bahasa secara umum. Yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Sejak kecil, manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri pada orang tua. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa dipakai buat menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami orang lain. Perbedaan fungsi bahasa jadi alat ekspresi diri dan sarana komunikasi ada pada tujuannya. Yang pertama, sekadar untuk mengekspresikan diri agar diketahui oleh orang lain. Adapun saat berkomunikasi, penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan orang yang diajak bicara dengan tujuan supaya maksud dari bahasa mudah tersampaikan. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial, di sosial baru, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini agar ia mudah beradaptasi dan terintegrasi dengan lingkungan sosial tersebut. Yang keempat, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Kontrol sosial dengan memakai bahasa bisa diterapkan pada individu ataupun masyarakat. Yang terakhir, saya akan membahas tentang kedudukan
Bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sebagai bahasa nasional diposisikan sebagai bahasa tanah air Indonesia atau pemersatu. Yang kedua sebagai bahasa negara diposisikan sebagai negara Indonesia atau jati diri negara. Kedua kedudukan ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsinya yang pertama, lambang kebanggaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, sarana penyatuan suku bangsa, sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda. Yang keempat, sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, sarana penghubung pada tingkat nasional. Yang keempat, sarana pengembangan kebudayaan, pengetahuan dan teknologi. Demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai materi hakikat bahasa, ragam, dan laras bahasa. Maaf jika saya ada salah bahasa. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.